akan menjelaskan tentang teori relative income hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat akan selalu cenderung meningkatkan konsumsi seiring dengan peningkatan pendapatan. Fluktuasi tingkat pendapatan menyebabkan perbedaan perilaku konsumen atau rumah tangga, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena pada dasarnya mereka tidak terlalu memperhatikan tingkat konsumsi absolut, seperti konsumsi dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar lingkungan mereka. Jika konsumen selalu melihat pola konsumsi rumah tangga tetangganya yang lebih kaya, maka ada demonstrasi efek, yaitu meniru pola konsumsi tetangga kepada masyarakat sekitar. Untuk bab selanjutnya adalah tentang deskripsi. Pada penelitian yang kelompok kami lakukan, menggunakan sampel dan membuat perbandingan pendapatan dari pedagang sayur yang menjual barangnya secara ecer dan secara grosir. Kelompok kami mewawancarai sebanyak 42 responden, dan tempatnya tergantung dengan di mana anggota kelompok kita masing-masing mewawancarai, dengan mencakup 3 daerah, yaitu Jember, Bondowoso, dan Jombang. Untuk besarnya pendapatan dan pedagang, sayur ecer berkisar 1,5 juta sampai 5 juta paling besar. Untuk pedagang grosir, paling besar pendapatannya adalah 180 juta. Bab ketiga adalah perbandingan tingkat konsumsi pendapatan pada pedagang sayuran ecer lebih sedikit dibandingkan dengan pedagang sayuran grosir, sehingga tingkat konsumsi pada pedagang sayuran ecer lebih sedikit daripada tingkat konsumsi pedagang sayuran grosir. Akan tetapi, pedagang sayuran grosir lebih berpotensi untuk melakukan saving, yaitu menabung sisa pendapatan yang tidak mereka gunakan, daripada pedagang ecer yang menggunakan uangnya untuk dikelola lagi menjadi barang jual dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Bang ini kan jualan sayur kan? Ya. Pendapatannya dalam sehari itu bisa dapat berapa? Ya kalau sehari kira-kira itu 150, kadang kalau rame bisa 200.000 gitu. Rata-rata per hari ya. Dari semua ini pendapatan terendahnya yang tertingginya itu kira-kira sekitar itu ya ada kondisi harga tidak ada seperti kadang ya terkadang itu penghasilan ya pendapatan ya fee-nya kadang-kadang 40, 50 sekitar per hari, iya sekitar seperti itu. Misalnya kan pendapatannya itu kan udah selalu tinggi kan, Iya. pasti ada yang rendah. Iya. Misalnya pendapatannya lebih rendah. Nah untuk memenuhi kebutuhannya itu, Bapak biayanya pakai apa? Tabungan ataukah Biasanya ngambil dari tabungan ya, biasanya kan buat kebutuhan juga gitu kan. Yang selanjutnya saya misal pendapatnya, misal ini pendapatnya lebih Pak, mana misal ini pendapatannya panjangan lebih dari hasil berdagang ini untuk ini sama pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sama tabung atau sama putarkan kembali ya tergantung keadaan lokasinya, karena anak saya juga kuliah ya Pak, jadi memang itu biaya ya Pak. Terus kalau pendapatannya naik, terus lebihnya itu dibuat belanja lagi atau ada sisa sedikit yang ditabung? Ditabung. semisal nih Pak, pendapatannya kan naik terus kan? Ya. Nah, konsumsinya sudah terpenuhi. Ya. Terus ada uang sisa. Nah itu dipakai buat apa gitu? Mungkin dipakai ditabung kali ya, soalnya biar apa tuh mungkin nanti ada apa dah kayak musibah gitu kan, sakit gitu, jadi pakai uang itu buat menutupi menyembuhi saya sakit gitu. Pasti Pak. Ya. Terus kalau sayurnya harganya naik, itu juga ikut naik, ada yang dijual atau tetap harga yang sebenarnya juga. Terus kalau pendapatannya Ya tergantung kondisional ya Pak. Misal pendapatannya naik terus Pak, konsumsinya untuk memenuhi kebutuhannya saat uang ini sampan tabung atau sampan putar kembali.
Ya itu tadi tergantung keadaan. Kalau memang itu bukan untuk pembiayaan, saya keluarkan, atau untuk pembiayaan kadang-kadang harga naik jadi melonjak, otomatis untuk jualan kembali. Kalau toh itu memang tidak dibutuhkan, ya saya berikan pada orang perempuan karena istri saya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kan kalau sayur ini kan gampang busuk. Iya, Kalau satu hari. kalau misal ada yang busuk itu ibu merasa rugi atau kayak gimana? Ya, Buang ya dibuang. Kalau rusak. seberapa puas ibu sama jualan sayur? Berdasarkan grafik yang pertama di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan pedagang sayur mayoritas berkisar antara 1 sampai 10 juta rupiah di 32 pedagang. Sebanyak 4 pedagang memiliki pendapatan antara 11 sampai 20 juta rupiah. 2 pedagang memiliki pendapatan antara 21 sampai 30 juta rupiah. Dan sisanya memiliki pendapatan lebih dari 30 juta, yaitu 4 pedagang. Untuk grafik yang kedua adalah pola konsumsi. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang sayur tidak mengubah pola konsumsinya. Jika terjadi perubahan income, yaitu sebanyak 35 pedagang, sedangkan 7 pedagang sayur mengubah pola konsumsinya ketika terjadi perubahan income. Diagram sumber modal lain pedagang sayur, yakni ketika pendapatan yang diterima pada saat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun kebutuhan untuk usahanya. Kebanyakan para pedagang sayur sebesar 72,9% mengambil tabungannya. Kemudian sebanyak 27,1% meminjam uangnya. Gambar diagram saat pendapatan lebih besar, yakni berdasarkan data sampel yang telah diperoleh dari pedagang sayur sebanyak 72,9% pedagang mengatakan saat pendapatan yang diterima oleh pedagang sayur meningkatkan, mereka lebih memilih menabung pendapatannya karena sewaktu-waktu ada penurunan omset yang signifikan dalam memenuhi kebutuhannya, bisa mengambil dari tabungannya. Lalu sebanyak 27,1% pedagang lebih memilih untuk menentarkan ke usahanya. Seperti kita tahu saat ini sedang dalam bulan Ramadan, omset penjualan akan naik karena meningkatnya permintaan. Dengan asumsi pedagang sayur lebih memilih memutarkan ke usahanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Konsumsi saat pendapatan lebih besar. Diagram di atas menunjukkan pola konsumsi pedagang sayur saat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih besar. Sebanyak 88,9% pedagang sayur lebih memilih untuk melakukan pola konsumsi tetap dengan asumsi peningkatan pendapatan yang terjadi hanya berlaku sementara. Sedangkan 11,1% melakukan perubahan pada pola konsumsi karena saat pendapatan jauh lebih tinggi, orang cenderung akan lebih konsumtif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan survei yang kelompok kami lakukan, ditemukan mayoritas pedagang sayur tidak mengubah pola konsumsinya. Saat income-nya naik, mereka lebih memilih untuk melakukan investasi dibandingkan menambah konsumsi. Dan saat income-nya turun, mereka tidak mengurangi konsumsinya. Selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami untuk penelitian selanjutnya, yaitu lebih meningkatkan ruang lingkup penelitian dengan melibatkan responden dari berbagai daerah dengan profesi yang sama, serta diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek kualitatif dengan cara melakukan wawancara lebih mendalam dengan sampel kuantitatif dengan teknik kuesioner dan observasi.